Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di kebaktian online GKBH tanggal 26 Juli. Kiranya kita masih tetap semangat dan untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kerinduan untuk selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 2-3 berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan tenggelam." Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami sekali lagi untuk datang pada minggu ini di hadapan-Mu bersama-sama untuk mengikuti kebaktian-Mu dari rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami ingin datang bawa hati kami yang lelah, kiranya Engkau yang kuatkan. Kami yang sakit, Tuhan yang mau sembuhkan. Kiranya Tuhan juga bantu kami Tuhan untuk berkonsentrasi dalam kebaktian hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami ingin menaikkan kemuliaan bagi-Mu dalam kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan, doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Perlahan-lahan namun tegas. 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita naikkan hormat kepada Allah Bapa kita melalui pujian. Hormat diberi dan disambung dengan berilah hormat padamu. Seterusnya
Di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Marilah saat ini kita naikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami suatu waktu itu pada saat ini. Mengaku segala dosa kami ya Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami. Ini kami Tuhan, anak-Mu yang sering sekali bersalah kepadamu, tidak mau menurut padamu ya Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami ingin mengakui segala dosa kami yang telah kami perbuat ya Tuhan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berterima kasih sekali lagi atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau yang telah rela untuk datang menebus dosa kami di atas kayu salib dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan. Izinkan kami untuk selalu mengingat hal itu Tuhan. Pengampunan-Mu adalah anugerah bagi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kita sadar bahwa hanya oleh anugerahnya dosa kita telah diampuni. Hanya oleh darah Yesus dosa kita telah diampuni. Mari kita naikkan pujian. Hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah ditebus menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus, menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Saat ini marilah kita buka Alkitab bersama. Kita akan membacakan dari Mazmur 135 ayat pertama sampai 7. Mazmur 135 ayat 1 sampai 7 dengan judulnya Hanya Tuhan yang patut dipuji. Marilah kita baca bersama-sama dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya.
Saya akan membacakan sekali lagi untuk ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Indahlah nama Tuhan, dan hanya Tuhan yang patut dipuji. Karena Tuhan telah menciptakan kita, Dia telah bersabar pada kita, menebus dosa kita. Segalanya diberikan hanya bagi kita. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Pokok doa kita ada 3 hari ini. Pertama, kita masih akan terus berdoa dalam rangka corona. Bersyukur untuk mereka yang disembuhkan, kekuatan bagi mereka yang menderita penyakit ini, dan juga kekuatan untuk keluarganya. Berdoa juga untuk keberhasilan uji klinis vaksin yang sedang diuji, dan biarlah kita selalu waspada untuk menghadapi new normal ini. Pokok doa yang kedua adalah untuk ekonomi negara kita dan dunia, di mana dunia saat ini mengalami resesi karena pandemi ini. Kita juga berdoa buat semua keluarga yang terimpact. Yang ketiga, kita akan berdoa buat anak-anak Tuhan di tengah corona dan resesi ekonomi, supaya anak Tuhan tetap bisa menjadi cahaya, menjadi contoh bagi sesamanya. Mereka bisa menjadi berkat bagi sesama dan bisa bertahan di tengah-tengah keadaan ini. Mari kita naikkan doa syafaatnya. Ya Bapa Tuhan, kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama, kami ingin berdoa Tuhan buat keadaan corona dan sekitarnya. Kau yang tahu Tuhan akan kondisi saat ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan masih tetap bersama dengan kami. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka yang menderita penyakit corona. Kiranya keluarga yang ditinggalkan, Kau yang kuatkan, Kau berikan penghiburan. Kami juga yang bersyukur buat mereka yang bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa buat vaksin yang sedang diujikan. Semoga Tuhan, Engkau izinkan vaksin itu segera bekerja sehingga kami bisa menangani pandemi ini secara total Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu merasakan kesakitan karena virus ini. Kami juga berdoa Tuhan di tengah keadaan yang semakin longgar, di mana kami harus kembali beraktivitas agar roda ekonomi terus berjalan. Engkau menjaga kami Tuhan, Engkau menjaga juga semuanya. Engkau berikan hati yang mau taat pada aturan, mau menjalankan protokol, sehingga bencana ini dapat dibatasi ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat keadaan ekonomi, resesi ekonomi yang dimunculkan karena pandemi ini. Banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak keluarga yang kehilangan pekerjaannya, tidak bisa membayar uang sekolah, ataupun bahkan untuk makan sekaligus. Sekalipun itu sudah sangat susah. Tuhan yang izinkan tangan-tangan yang mau membantu mereka. Tuhan juga berikan kesabaran bagi mereka dalam menanggung segala sesuatu di tengah-tengah krisis ekonomi ini. Tuhan juga jaga ekonomi di Indonesia dan di dunia ini Tuhan. Kau yang pegang, Kau yang berkuasa atas ekonomi kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia dan seluruh dunia Tuhan. Kau yang jaga, Kau juga yang mau Tuhan jadikan kami sebagai contoh. Kami supaya tidak ikut-ikutan dengan ceroboh melanggar protokol-protokol yang ada. Anak-anak Tuhan juga bisa menjadi contoh untuk membagikan berkat yang mereka dapatkan, yang masih bisa mereka dapat kepada sesama. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ciptakan kami bukan untuk kehidupan sendiri, tetapi kami untuk bisa membantu juga sesama kami ya Tuhan. Itu adalah 3 doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam doa syafaat hari ini. Kami ingin serahkan kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau telah mendengarkannya dan Engkau yang akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Ajaiblah firman hidup. Mari kita berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Ayat 42, saya akan membacakan ulang. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Pada hari ini firman Tuhan diberi tema arti sebuah penyerahan. Arti sebuah penyerahan. Dalam hidup sehari-hari, kita tentu sudah tidak asing dengan penyerahan ini. Kita pernah menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Sebaliknya, kita juga pernah menerima penyerahan dari orang lain kepada kita. Penyerahan itu bisa berupa barang atau hal-hal yang lain. Kita pernah menyerahkan dan pernah diserahi. Namun, apakah kita benar-benar mengerti apa yang disebut dengan penyerahan itu? Apa arti penyerahan itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, kita dapat belajar dari Tuhan Yesus Kristus tentang apa arti penyerahan itu. Waktu itu Tuhan Yesus sedang menghadapi masalah yang besar. Dia tahu bahwa pelayanannya menuju klimaks itu sudah tidak lama lagi. Tuhan Yesus tahu bahwa salib itu menunggunya. Oleh sebab itu, dia menghadapi ketakutan yang begitu hebat, menghadapi kematian melalui salib yang sangat mengerikan. Pada waktu menghadapi masalah yang besar dan serius ini, kita melihat bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi. Tuhan Yesus menempuh cara berdoa. Berdoa kepada Bapanya. Dalam doanya kepada Bapa itulah kita belajar arti penyerahan yang sesungguhnya. Mari kita coba perhatikan baik-baik yang terdapat di dalam ayat 42 tadi. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyadari tentang kedaulatan Bapanya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun mestinya kita harus menyadari hal yang sangat penting ini, yaitu menyadari tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Kata-kata "jika engkau mau" yang disebut dalam doa Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa Allah itu mampu melakukan apa saja. Mampu melakukan apa saja. Termasuk juga mengabulkan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus dalam doa Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakui dan menyadari bahwa Allah itu berdaulat, bisa melakukan apa saja, ini akan menyebabkan kita lebih mampu, lebih bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan, Tuhan yang berdaulat itu. Penyerahan yang benar hanya dapat terjadi jika kita mengetahui dengan benar siapa Tuhan itu. Kalau kita tahu Tuhan yang memiliki kedaulatan penuh, kita akan berserah dengan nyaman. Sebaliknya, bila kita tidak mengetahui hal ini, kita akan rugi karena kita tidak akan berserah dengan baik. Kita tidak akan menyerahkan hidup kita dengan begitu berserahnya kepada Tuhan, sehingga hidup kita tidak akan tenang. Saudara-saudara,
Pada waktu saya membaca sebuah blog, diceritakan ada seekor anjing termahal di dunia. Ya, anjing termahal di dunia. Mengapa disebut dengan termahal di dunia? Karena harganya ditaksir sebesar 5,8 miliar. Seekor anjing harganya 5,8 miliar. Saya tidak tahu, mungkin karena jenisnya atau bersihnya atau lain-lainnya. Tetapi dikatakan anjing itu seharga 5,8 miliar. Seandainya kita memiliki anjing seperti itu, anjing yang sangat mahal, itu punya kita. Dan kita ingin pergi ke suatu tempat yang tidak mungkin membawa anjing yang mahal itu. Perginya tidak hanya 1-2 jam, tapi beberapa hari. Nah, apa yang kita lakukan? Anjing yang sangat mahal itu tidak mungkin kita bawa. Tentu kita akan menitipkan anjing itu kepada seseorang, bukan? Nah, kalau kita mau menitipkan, kita tidak mungkin menitipkannya sembarangan. Atau tidak mungkin kita lepas dulu, nanti toh akan kembali. Oh, bisa hilang itu. Tapi kita akan mencari tempat penitipan anjing yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, yang dapat menjamin bahwa barang atau binatang kesayangan kita yang sangat mahal itu tidak hilang, tidak sakit, atau tidak cedera. Kalau kita punya banyak uang, bayar berapapun, tidak masalah asal anjing itu terpelihara, terjaga dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyerahkan barang berharga kita kepada orang yang dapat dipercaya. Saudara-saudara, hidup kita itu sebetulnya merupakan hidup yang sangat berharga. Sangat berharga. Kepada siapa kita akan mempercayakan hidup kita? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Kedaulatannya merupakan kedaulatan tertinggi di dalam dunia ini. Kalau kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang memiliki hikmat yang baik, tentu kita akan menyerahkan diri kita, hidup kita itu hanya kepada Tuhan yang berdaulat. Pada waktu kita sedang dalam keadaan bermasalah, pada waktu kita sedang dalam keadaan tertekan, pada waktu kita sedang sakit, pada waktu kita menghadapi kekurangan atau masalah-masalah yang lain, kita harusnya menyerahkan hidup kita itu kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik kepada kita, kita harusnya belajar. Waktu itu Tuhan Yesus sadar akan kedaulatan Bapanya. Inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus bisa menyerahkan hidupnya dengan benar. Menyerahkan hidupnya dengan benar. Arti sebuah penyerahan. Kita harus menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat. Mari kita sadari dengan benar kedaulatan Allah dalam hidup kita. Maka hidup kita akan menjadi tenang. Kita akan merasakan keteduhan dan kita terhindar dari kegalauan. Sekalipun di sekitar kita memang menakutkan. Waktu itu Tuhan Yesus begitu takut, tetapi Dia mengetahui kedaulatan Bapanya itu yang begitu besar. Maka Dia menyerahkan kehidupannya kepada Bapanya. Hal yang kedua, kita harus tahu melalui ayat-ayat yang sudah kita baca, khususnya di dalam ayat 42 tadi, kita sadar bahwa kita itu memiliki kehendak. Ya, kita harus menyadari kehendak kita ini. Di sekitar kita tidak terlalu sulit untuk menjumpai orang-orang
yang memiliki kehendak yang ekstrim. Maksudnya ekstrim itu kehendak seseorang yang tidak biasa. Misalnya yang satu berpendapat bahwa kehendaknya sajalah yang boleh terjadi. Ya, kehendaknya saja itulah yang boleh terjadi. Keinginan-keinginannya itulah yang boleh terjadi. Keinginan orang lain tidak boleh. Hanya keinginannya sendiri itulah yang harusnya terjadi. Itu ekstrim pertama. Ekstrim kedua di sebaliknya, ada orang yang seakan-akan tidak memiliki kehendak sama sekali, tidak menginginkan apapun. Dan dua orang yang memiliki kehendak yang ekstrim ini, satu ingin kehendaknya terjadi, satunya ya terserah apapun terjadilah, dua-duanya akan mengalami kesulitan dalam hidup ini. Yang pertama itu begitu kekanak-kanakan, sedangkan yang lain itu begitu apatis. Dua-dua orang ini tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Saudara-saudara, harusnya kita menghindari dua ekstrim ini. Kehendak atau keinginan itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita suatu kehendak sehingga kita bisa berkehendak, bisa menginginkan ini, bisa menginginkan itu. Tuhan menciptakan kita, melengkapi kita dengan suatu kehendak. Kalau kita tidak mempunyai kehendak sama sekali, betapa hambarnya hidup ini. Tetapi begitu kita memiliki kehendak yang wajar, kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita akan menyenangkan. Salah satu contoh kehendak yang wajar ialah kita ingin atau kita berkehendak agar kita bisa lepas dari kesusahan. Kita berkehendak agar kita bisa lepas dari kemiskinan atau kekurangan atau sakit penyakit atau penderitaan hidup yang lainnya. Karena hal-hal yang sudah disebutkan tadi tidak enak, tidak nyaman. Kita berkehendak, kalau bisa itu jangan ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini merupakan suatu kehendak yang wajar. Saya seorang yang takut kalau ke dokter gigi. Kalau sudah ketemu dokter gigi dengan semua peralatannya, apalagi kursi, saya kalau menamakan kursi horornya itu, wah sudah, hati saya sudah begitu kecil, begitu takut. Kalau dokternya setelah memeriksa mengatakan, oh baik-baik saja, dan boleh segera meninggalkan kursi itu, hati saya senang sekali. Tetapi tidak selalu seperti itu kalau ke dokter gigi. Kalau dokter gigi tidak mengatakan semua baik-baik, kadang diam saja, bahkan mengatakan cabut, tambal, atau mungkin dia sibuk dengan ganti-ganti alat-alatnya untuk memeriksa gigi saya. Ini merupakan suatu horor buat saya. Apalagi kalau sudah mendengar suara bur itu dinyalakan, belum apa-apa sudah ngilu dulu, sudah pening kepala. Saudara-saudara, seringkali pakaian menjadi sangat basah oleh keringat. Entah itu keringat dingin atau keringat panas, tidak tahu. Seringkali basah kuyup karena ketakutan yang begitu dahsyat pada waktu duduk di kursi pemeriksaan dokter gigi itu. Saudara-saudara, kalau kita menghadapi ketakutan seperti ini, wajar kalau kita memiliki kehendak. Kalau bisa jangan sampai ke dokter gigi. Namanya juga kehendak. Tuhan Yesus adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Tuhan juga memiliki kehendak. Ya, Tuhan juga memiliki kehendak. Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan yang begitu dahsyat di dalam pelayanannya.
Lukas tidak mencatat bagaimana ketakutan Tuhan, tetapi Matius dan Markus mencatat serta menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mengalami ketakutan itu dengan begitu jelas dan gamblang. Misalnya di dalam Matius 26 ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus waktu itu menghadapi kesedihan, lebih tepatnya ketakutan. Begitu dahsyatnya sampai dia mengatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Begitu hebat. Tuhan Yesus takut. Tuhan Yesus sangat takut. Lukas sendiri mencatat Tuhan Yesus begitu berkeringat sampai keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah ke tanah. Ini menggambarkan betapa Tuhan Yesus begitu takut. Oleh sebab itu, di saat-saat seperti inilah kehendak Tuhan Yesus muncul, yaitu supaya kalau bisa dibebaskan dari penderitaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia kalau kita memiliki kehendak dalam hidup kita, mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, itu sah-sah saja. Seperti kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin hidup berkecukupan, hidup diberkati Tuhan, merasa aman, merasa berbahagia, atau kehendak yang lain, itu wajar-wajar saja. Apalagi untuk memenuhi kehidupan kita. Kita punya kehendak ini, punya kehendak itu. Namun yang perlu kita waspadai sehubungan dengan kehendak kita jangan sampai menghalangi arti sebuah penyerahan. Jangan sampai kita terhalang untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah, kepada Tuhan yang berdaulat itu. Tuhan ingin agar kita hidup dengan percaya, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan yang berdaulat itu. Tapi kadang-kadang kehendak kita itu yang menjadi penghambat. Ada sebuah cerita anak-anak yang menimpa seorang anak yang pada waktu bermain-main tidak tahu ceritanya, tangan kecil anak itu masuk ke dalam sebuah vas bunga. Nah, orang tuanya berusaha untuk menanyakan ada apa, coba tarik. Tidak bisa, tangannya itu masuk di vas bunga terus. Akhirnya kalau mau dipecah ini takut melukai. Kalau akhirnya begitu kebingungan orang tuanya, akhirnya dibawalah anak ini ke dokter untuk berobat menyelesaikan masalah ini. Pada waktu ditanya mengapa tangannya sampai di situ, orang tuanya tidak bisa menceritakan. Tahu-tahu tangannya sudah masuk ke vas bunga itu yang sempit dan akhirnya terikat di sana. Kemudian dengan tenang dokternya menanyakan kepada anak ini, apa yang ada di dalam vas bunga itu? Anak ini dengan polos mengatakan, itu koin saya 1.000 rupiah itu tadi waktu bermain masuk ke situ. Nah dia ambil. Setelah itu, setelah ketangkap uangnya itu, koin uang receh itu dipegang terus dan tidak bisa, menyebabkan tangannya tidak bisa keluar. Dokter itu tersenyum, dia mengeluarkan beberapa koin. Ini kamu ambil, lepas yang di dalam. Akhirnya anak yang dengan polos ini melepaskan genggaman tangannya di dalam vas bunga itu untuk menerima beberapa koin yang lebih besar.
dan selesailah masalah. Kadang-kadang kita seperti anak kecil ini, kehendak kita mempertahankan recehan itu. Tetapi sebetulnya Tuhan ingin memberikan kepada kita berkat yang lebih besar, tapi kehendak kita yang menghendaki hal-hal receh ini menyulitkan kita untuk menerima berkat yang lebih besar. Kalau kita berbicara mengenai arti sebuah penyerahan, marilah kita ingat, kita punya kehendak, tetapi waspadalah dengan kehendak kita, supaya jangan menjadi penghambat untuk berserah kepada Tuhan. Hal yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, di dalam ayat 42 tadi, pada waktu firman Tuhan mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Ayat ini sebetulnya ingin mengajar kepada kita suatu hal yang sangat penting, yaitu utamakanlah kehendak Tuhan. Utamakanlah kehendak Tuhan. Jadikan melaksanakan kehendak Tuhan itu jadi prioritas dalam hidup kita. Rupa-rupanya menyadari akan kehendak kita saja itu tidak cukup. Kita perlu menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita tahu Tuhan memiliki kehendak, kita sesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat 9, Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini sebetulnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu berbeda. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan berbeda. Harusnya kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, bukan menghendaki agar kehendak Tuhan itu sama dengan kehendak kita. Tapi kitalah yang harus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita itu terbatas dan bisa salah. Sekali lagi, kehendak kita itu terbatas. Kita tidak bisa memandang begitu luas. Hanya terbatas dan bisa salah. Tetapi kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik. Dengan dasar inilah, mari kita menyadari tentang arti sebuah penyerahan. Kalau kita menyadari bahwa kehendak Tuhan itu lebih baik, mengapa kita tidak berusaha untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan total, dengan sepenuh hati? Karena Tuhan sanggup mengatur dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan Yesus pada waktu mengutamakan kehendak Bapa, yang terjadi, Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa itulah yang terbaik, dan itu benar-benar terjadi. Untuk saat itu mungkin Tuhan Yesus belum mengerti maksudnya, tapi apapun yang terjadi kalau sudah diserahkan kepada Bapanya yang di surga, itu yang terbaik. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita menghadapi dilema. Kita mau menyerahkan kepada Tuhan atau memaksakan kehendak kita yang jadi. Saudara-saudara, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh arti sebuah penyerahan, kita serahkan kepada Allah yang berdaulat, kita utamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, akhirnya kita akan memetik tuaian atau hasil yang baik. Berapa banyak di antara kita yang kenal seorang pendeta yang bernama Charles Haddon Spurgeon. Dia adalah seorang pendeta yang terkenal dengan khotbahnya yang begitu baik
Dia berasal dari Inggris. Dia mengalami pertobatan pada usia 15 tahun di tahun 1850. Kisah singkat pertobatannya itu pada waktu dia sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Waktu itu terjadi hujan badai salju. Kemudian dia mencari satu tempat untuk berteduh. Dan dia memasuki sebuah gedung, ternyata itu gedung gereja kecil di pedesaan. Pada waktu itulah Tuhan membuka hatinya supaya dia bisa menyerahkan hidupnya dengan benar kepada Tuhan. Waktu itu Spurgeon menjelaskan bahwa pengkhotbah membaca kitab Yesaya 45 ayat 22 yang mengatakan, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Saya tidak membutuhkan jaminan apa-apa selain firman Tuhan dari ayat tersebut, kata pengkhotbah itu. Lalu ia berhenti sejenak dan pengkhotbah itu menunjuk ke arah saya yang sedang duduk di lorong masuk gereja dan berkata, "Orang muda yang di sana tampaknya sedang menderita." Dan pengkhotbah itu mengatakan, "Berpalinglah, berpalinglah anak muda, berpalinglah sekarang juga." Spurgeon kecil itu mengatakan, "Saya tidak dapat merasakan seperti apa rasanya waktu itu. Saya tidak bisa menceritakannya. Akan tetapi saya harus percaya dan saya harus berbalik kepada Tuhan." Pada waktu pulang dari gereja itu, dia masih merasakan salju yang turun dan menimpanya, menerpanya. Dia berkata, salju itu seolah-olah kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya terus-menerus turun. Akhirnya Spurgeon kecil ini menyampaikan khotbah pertamanya di tahun 1851, setahun setelah dia bertobat. Ini adalah khotbah pertamanya. Orang-orang yang mendengarkan khotbahnya justru melihat dia adalah seorang pengkhotbah di atas rata-rata. Gayanya yang semarak di mimbar membuatnya dijuluki sebagai pengkhotbah cilik ajaib dan raja pengkhotbah. Kemudian Spurgeon mendirikan sebuah lembaga pendidikan kependetaan di South Norwood di Inggris yang konon ceritanya masih berdiri hingga sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Spurgeon kecil ini bisa saja tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bisa saja dia tidak mau menanggapi panggilan Tuhan melalui pengkhotbah yang sedang berkhotbah waktu itu. Tetapi Spurgeon lebih memilih menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membuat hidupnya itu jauh lebih baik dan bermanfaat bagi orang-orang lain. Sampai sekarang khotbahnya itu masih dikenang. Di dalam rak sebuah toko buku kira-kira 10-20 tahun yang lalu, saya sempat melihat kumpulan khotbah Spurgeon ditulis dalam buku-buku yang tebal 20 jilid, begitu banyak. Khotbahnya mengkhotbahkan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dengan runtun. Ini suatu karunia yang luar biasa. Pada waktu seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan mampu merubah hidup seseorang itu menjadi berkat, menjadi yang baik. Saudara-saudara, marilah kita menyadari akan hal ini.
Marilah kita lebih mengutamakan kehendak Tuhan dibandingkan dengan kehendak kita. Kadang-kadang ada dilema, kadang-kadang ada pertentangan. Tetapi ingatlah, kehendak Tuhan itulah yang terbaik dan harus kita dahulukan. Kadang-kadang masalah, sakit penyakit, kesulitan atau penderitaan lain menghalangi kita untuk bisa berserah dengan total kepada Tuhan. Namun ayat firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini mengingatkan kepada kita, teladanilah Tuhan Yesus. Biar kehendak Bapa saja yang terjadi dalam hidup kita, bukan hanya sekedar keinginan kita yang kita paksakan. Karena Tuhan mampu menjadikan segala sesuatu dengan baik. Dengan mengerti arti sebuah penyerahan dan melakukannya, hidup kita akan terlepas dari pergumulan-pergumulan yang tidak perlu. Banyak orang menceritakan, saya sedang dalam pergumulan. Nah, kalau saudara ingat baik-baik, apa itu pergumulan? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergumulan itu ya gulat, itulah, sedang bergumul, sedang bergulat. Dan banyak orang hidup lama dalam pergulatan itu. Nah, kapan bisa selesai? Ya kalau satu ngalah kan selesai ya. Tidak ada pergumulan lagi kan? Analogi seperti inilah yang perlu kita pahami dengan benar. Kalau kita sedang bergumul, harusnya kita mengerti arti sebuah penyerahan. Menyerah saja, Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Karena Tuhan sanggup melakukan itu. Marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Marilah kita perhatikan apakah kita sudah benar-benar berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan yang berdaulat itu, yang memberikan kita kehendak. Namun kita harus menaklukkan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Ini merupakan rangkaian arti sebuah penyerahan. Dengan penyerahan yang baik kepada Tuhan, hidup kita pasti lebih baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk hari ini kami dapat belajar dari teladan Tuhan Yesus pada waktu menghadapi pergumulan, kesulitan, ketakutan yang begitu dahsyat. Jalan yang ditempuh adalah berdoa. Pada waktu dia berdoa, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Biarlah kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan, menyerahkan hidup kami secara total kepada Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyi lagu Hitung Berkat-Mu. Pasti kau akan
Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Pakailah supaya dapat memperlancar pekerjaan Tuhan dimanapun berada, khususnya di gereja kami. Sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, supaya nama Tuhan makin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Serupa Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Memberkati kita semua, sampai berjumpa di kebaktian-kebaktian yang akan datang. Amin.